pertemuan kali ini, saya Daniel NIM 032 dari Sistem Informasi 2019A akan menjelaskan tentang subnetting. Sebelum kita memasuki percobaan subnetting, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Sebagai contohnya itu seperti terdapat ada dua lab komputer yang ingin saling dihubungkan. Ya, agar tidak bingung, langsung saja masuk ke contoh praktikumnya. Ya, pertama kita siapkan router, kemudian ada dua switch pertama sebagai lab pertama, switch kedua sebagai lab kedua. Kemudian masing-masing lab terdapat 3 komputer. Kemudian routernya kita setting terlebih dahulu IP address-nya. Nah, di sini kita menggunakan yang fast internet 00 dan fast internet 12. Untuk yang 00 untuk lab 1 dan 10 untuk lab 2. Kita masukkan IP address kelas C 192.168.1.1. Untuk subnet masknya kita menggunakan subnet 26, sehingga ini angkanya 192. Kita jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian fast internet yang pertama untuk lab kedua itu IP address-nya sama kelas C, namun untuk angka yang terakhir ini kita masukkan blok yang kedua, yaitu 65, karena kita menggunakan subnet 64. Kita atur subnet masknya sudah, terus kita on-kan, kemudian kita hubungkan router ke dalam switch. Kemudian kita hubungkan antara switch dengan PC. Kita hubungkan semua. Nah, sebelum untuk melakukan simulasi, kita atur dulu IP address dari tiap komputer. Yang pertama IP address-nya 168.1.2. Subnet masknya sama dengan yang di router. Default gateway ini untuk menghubungkan antara switch pertama dan switch kedua. Kita masukkan default gateway-nya ini 192.168.1.1. Komputer yang kedua juga sama, kita atur IP address-nya. Untuk default gateway-nya sama, kita masukkan juga. Nah, untuk komputer yang ketiga, kita tidak usah memasukkan default gateway-nya. Untuk PC yang keempat, kita masukkan IP address-nya. Di sini kita menggunakan, karena blok yang kedua kita menggunakan 66. Kita juga masukkan default gateway-nya. Karena dia berada pada lab kedua, jadi kita menggunakan default gateway-nya 65. Lakukan juga untuk komputer yang kelima. Default gateway-nya kita kosongin saja. Untuk komputer yang keenam juga sama, default gateway-nya kita kosongin saja. Setelah kita terhubung semua, kita lakukan simulasinya. Sebelum itu kita atur dulu filternya ARP.
Kemudian kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu memberi pesan dari komputer 1 ke komputer 3. Ya, langkah-langkahnya, komputer 1 akan mengirimkan pesan tersebut ke switch, dan switch pertama akan broadcastkan kepada router dan juga dua komputer yang ada di lab pertama. Kemudian komputer ketiga merespon pesan dari komputer yang pertama. Pesan diterima oleh komputer yang pertama. Skenario pertama selesai. Kemudian skenario yang kedua, kita kirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Bersama pesan dari PC1 akan dikirimkan ke switch, kemudian dibroadcastkan. Nah, karena pada lab pertama tidak ada IP yang sesuai, sehingga router yang menerima pesan tersebut. Kemudian router akan merespon pesan tersebut dan disampaikan ke switch lab pertama, kemudian dikirim lagi ke PC yang pertama. Kemudian pesan tersebut disebarkan ke lab yang kedua, lalu dibroadcastkan ke semua PC. Nah, PC yang keempat akan menjawab karena sesuai dengan IP address PC keempat. Dikirimkan ke switch, kemudian kembalikan ke router, dan akan masuk lagi ke PC yang ke-1. Percobaan yang ketiga, kita gunakan PC yang ketiga yang tidak memiliki gateway. Kita kirimkan ke PC 4 yang memiliki gateway. Di sini tidak bisa dikarenakan PC ketiga tidak memiliki gateway, sehingga pesan tidak dapat diterima. Kita coba juga untuk PC yang ketiga yang tidak memiliki gateway dengan PC yang kelima sama-sama tidak memiliki gateway. Nah, pesan akan dibroadcastkan ke semua PC pada lab 2, dan PC yang kelima akan merespon ke router. Kemudian di sini dikarenakan PC yang kelima tidak memiliki gateway, maka tidak akan merespon, tidak dapat diterima pesan dari PC yang ketiga. Sekian percobaan subnetting pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.